Kalian tentu mengenal sosok Mohammed bin Salman kan? Hasil survei yang diluncurkan The Lowy Institute bahkan menyebut MBS populer di mata 57% orang Indonesia. Apakah kamu termasuk salah satunya? Tapi di balik pesonanya yang dikenal sebagai pembawa perubahan, ternyata ada satu misi putra mahkota yang sempat menuai kontroversi. Lantas misi apakah itu? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk cari tahu bareng-bareng tim Jejak Populer. Bagaimana kalau kita mulai dari menelusuri kota Madain Saleh yang terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz. Kota ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijar atau Bukit Berbatu. Jadi jangan heran kalau ada banyak bangunan yang berasal dari ukiran batu raksasa. Seperti yang kalian lihat, di sini ada bukit pasir beragam warna yang dipahat dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Kota ini bahkan dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Wah, seru banget gak sih bisa virtual traveling kayak gini? Tapi di balik panorama indah yang disuguhkan, tak banyak yang menyangka kalau Madain Saleh disebut sebagai kota terkutuk. Wilayah ini bahkan pernah dihindari Nabi Muhammad SAW. Kok bisa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti penelusuran tim Jejak Populer. Sejarah mencatat kota ini dulu dihuni oleh kaum Tsamud dan Nabatea. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Musa alaihissalam. Sayangnya kaum Tsamud enggan mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih memilih menyembah dewa. Kaum ini akhirnya mendapat azab gempa bumi dan petir dahsyat yang menghancurkan peradaban mereka. Semua penduduknya meninggal dan hanya menyisakan beberapa bangunan seperti yang kita lihat saat ini. Sebuah riwayat turut menceritakan Nabi Muhammad SAW yang enggan berhenti di kota ini. Beliau memerintahkan sahabatnya untuk mempercepat langkah, meski beberapa di antara mereka sedang minum dan memasak. Beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Setelah menelusuri jejak masa lalu kota Madain Saleh, kamu mungkin bertanya-tanya, lalu, apa hubungannya dengan misi MBS yang menuai kontroversi? Jadi seperti ini, Mohammed bin Salman saat ini berambisi mengubah tatanan kehidupan Arab Saudi. Kabar mengejutkan datang dari rencana MBS yang ingin menjadikan Madain Saleh sebagai destinasi wisata. Wow! Melansir dari laman CNN Indonesia, pemerintah Arab Saudi akan membangun infrastruktur dan fasilitas umum di kota Al-Ula. Biaya pembangunannya ditaksir mencapai 214 triliun. Wah, uang segitu kalau dibeliin bakso, kuahnya bisa dipakai berenang. Pembangunan Al-Ula dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pada tahun 2023, 2030, dan 2035. Proyek ini akan mengembangkan sistem tram rendah karbon dan jaringan energi terbarukan. Tim Kingdom Institute juga telah melakukan penggalian intensif di situs ini. Mereka menemukan lebih dari 1000 mustatil alias bangunan berdinding batu kuno besar yang berusia ribuan tahun. Tapi masa lalu yang kelam membuat masyarakat Saudi percaya kalau area ini adalah tempat jin dan ruh jahat. Lalu mengapa pemerintah Arab Saudi nekat mengubah kota terkutuk ini menjadi destinasi wisata? Pengamat Timur Tengah dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fahmi Salsabila, menilai pembangunan dilakukan untuk mendongkrak devisa sektor pariwisata di Arab Saudi.
Komentar senada disampaikan Muhammad bin Salman yang menyebut Al-Ula akan menarik 2 juta pengunjung per tahun dan menciptakan 38.000 lapangan pekerjaan. Bila berhasil, kota ini bisa menyumbang sekitar 458 triliun rupiah untuk ekonomi kerajaan. Sebelumnya kita sama-sama tahu kalau Arab Saudi mengandalkan perekonomian mereka dari sumber daya minyak. Namun MBS saat ini berupaya memodernisasi penduduk untuk meraih investasi yang bisa menghasilkan cuan. CEO Komisi Kerajaan untuk Al-Ula, Amro Al-Madani menambahkan, kalau pemerintah ingin memperkenalkan landscape budaya ini sebagai museum hidup. Di sisi lain, proyek ini juga bisa mematahkan stigma bahwa pembangunan harus mengorbankan alam. Ngomongin tentang pembangunan mega proyek, tentu tak terlepas dari ambisi MBS yang ingin menjadikan Arab Saudi seperti Eropa. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Kata-kata itu sontak mendapat tepuk tangan dari para tamu undangan. Mereka adalah pemimpin negara Teluk dan anggota kerajaan Saudi. Putra mahkota juga mencontohkan Dubai dan Abu Dhabi yang sukses melakukan liberalisasi. Menurut MBS, kesempatan yang sama dimiliki Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Pidato Muhammad bin Salman tahun 2018 ini sempat menuai sorotan publik. Sejumlah pihak mengaitkannya dengan sebuah hadis. Tapi sebelum kita bahas, coba deh dengerin pernyataan MBS berikut ini. في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. Terkait misi liberalisasi negara Arab, ada 3 negara yang tidak disebutkan MBS. Kalian tahu apa? Nah, itu dia. Yaman, Suriah, dan Palestina. Kedua negara ini biasa disebut Syam. Meski belum bisa dipastikan ini kebetulan atau disengaja, tapi dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau menyatakan negeri yang aman ditempati untuk keselamatan iman. Saat terjadi fitnah akhir zaman adalah Yaman, lalu yang paling utama adalah Syam. Riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Yaman kami." Mereka para sahabat berkata, "Dan di daerah Najd kami?" Beliau bersabda, "Di sana akan terjadi gempa bumi dan fitnah-fitnah." Atau beliau bersabda, "Darinya akan muncul tanduk setan." Hadis Jami At-Tirmizi nomor 3888. Buat kalian yang belum tahu, Najd adalah wilayah di pusat negara Arab Saudi yang menjadi lokasi ibu kota negara tersebut. Terakhir ada salah satu Saudi Vision 2030 yang gak kalah mencengangkan. Inilah proyek penghijauan kota terbesar di dunia, Green Riyadh. Program ini diharapkan bisa menyelamatkan alam dan keanekaragaman hayati di dalam dan luar kota Riyadh. Abdul Aziz Al-Mokbel selaku direktur proyek menyebut program ini akan merehabilitasi 120 lingkungan perumahan dengan penghijauan. Tapi bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini? Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Spekulasi ini muncul dari artikel berikut ini. Hal lain yang menjadi sorotan adalah dibukanya pantai di dekat Jeddah, pagelaran Riyadh Season 2021, dan kegiatan lain yang dianggap jauh dari nilai-nilai Islam. Lantas bagaimana menurut kalian? Tinggalkan jejakmu di kolom komentar.